Di Sanggar. Malam ini di Sanggar, Salim, Wasis dan Widi sedang latihan kendang kempul. Salim terlihat semangat dengan kendangnya, Wasis dengan keyboardnya, juga beberapa personil lainnya, termasuk 3 penyanyi wanita. Yang salah satunya Widi tahu jika Wasis sedang mendekatinya. Widi juga memperhatikan Wasis yang sesekali mencuri-curi pandang pada salah satunya saat penyanyi baru itu menyanyi. Dan begitu lagu selesai dan tinggal satu lagu terakhir, semua bingung memilih lagu. Lagu apa maneh Kai? Terakhir wis podo ngantuk, wis jam 1 Kai. Lagu apa lagi nih? Terakhir dah pada ngantuk, udah jam 1. Gendeng, sewates konco. Lagu sebatas teman, teriak Widi dengan lantang yang mengusulkan sebuah lagu osing yang berjudul Sewates Konco, yang artinya sebatas teman. Dan teriakan lantangnya itu membuat satu sanggar heran dan memperhatikan Widi, terutama Wasis. Apa jangan-jangan Widi sengaja menyindirnya lewat sebuah lagu? Kang Widi, isun lali lirike, biar ngono yo. Kang Widi, aku lupa liriknya, temenin ya, ucap salah satu penyanyi. Oke, ucap Widi sembari melirik Wasis, lalu mulai meniup sulingnya. Apuo son sing percaya sampe isun bisa ndemeni riko seprono seprene riko hangsun anggep konco saya suwi rasa iki kok wis liya mung riko hang bisa ngerteni awak isun sampe ring jerone ati tulus welas riko merga mung sewates konco tapi piatin rasa demen nyanding riko rasa welas ning ati sing bisa ison apusi tulus hangsun koleti mung riko hang duweni, yang artinya kenapa ku tak percaya sampai aku bisa nyukain kamu kesana kemari, kamu yang ku anggap teman. Tambah lama rasa ini kok dah beda. Cuma kamu yang bisa ngertiin diri ini sampai di dalam hati. Tulus cinta kamu hanyalah sebatas teman, tapi biatin rasa suka sama kamu. Rasa cinta di hati gak bisa aku bohongi, tulus yang aku cari cuma kamu yang miliki. Ajaib, sindiran Widi lewat lagu pada Wasis membuat Wasis sempat hampir salah nada ketika memainkan keyboardnya. Beruntung ia fokus dan tak berani menatap Widi. Karena semakin ia menatap Widi, semakin kasihan dan rasa tak enak. Karena itu membuat Wasis takut jika rasa kasihan dan rasa tak enak itu semakin lama akan semakin berlarut-larut. Dan jika kedua rasa itu dibiarkan berlarut-larut, maka bisa menimbulkan rasa suka. Dan itu bisa sangat membahayakan. Karena jujur sekarang saja rasa kasihan dan tak enak itu sudah ia rasakan. Bukan karena apa, itu karena keduanya sudah lama bersama. Akan sangat berbeda jika keduanya orang asing yang baru saling mengenal. Akan lain cerita. Dan pasti Wasis akan mudah mengabaikannya. Lagu pun selesai. Entah mengapa ekspresi Widi terasa lega. Berbanding terbalik dengan Wasis yang malah cemas.
Semua personil pun beres-beres. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Salim, Wasis, dan Widi duduk bersama personil lainnya, ngopi sambil ngerokok sebentar, sembari berdiskusi untuk memperbaiki performa tanggapan atau manggung mereka. Dan di sela-sela mereka mengobrol, sesekali Wasis diam-diam mencuri-curi pandang pada Widi. Dan Widi juga tak sengaja memergoki Wasis mencuri pandang kepadanya. Wasis yang kepergok Widi mengetahuinya juga mencoba tenang, sembari menyeruput kopinya. Dan selang setengah jam kemudian, diskusi selesai dan semua personil pulang, termasuk Salim, Wasis, dan juga Widi. Ketiganya pun pulang. Ketiganya berboncengan satu motor, dan seperti biasanya, Wasis mengantarkan Salim terlebih dahulu, dan tak lama kemudian sampai. "Mampir sulung, Kang." "Using, wis bengi, langsung mulai biain," ucap Widi. "Ya wis, hati-hati Kang, kesuwun." Wasis dan Widi pun pulang, dan di jalan entah mengapa Widi tak memeluknya. Biasanya dia selalu memeluknya tanpa ragu-ragu sebelum menyatakan cinta. Tapi mengapa justru setelah menyatakan cinta, Widi jadi berubah, gak seasik dulu. Harusnya dia bersikap biasa saja, namun ternyata tidak. Keduanya pun sampai di rumah Widi, dan Wasis memasukkan motornya ke dalam, karena memang dia selalu menginap di rumah Widi. "Sis, Riko sing luwet tah. Sis, kamu gak lapar kah?" "Lumayan, lapar maning. Giawek no isun mie ya." "Lumayan, lapar lagi. Buatin aku mie ya." Mie paran. Kuah tak goreng?" Mie apa? Kuah atau goreng?" "Kuah biain, diwendok yo." "Kuah aja, dikasih telur ya." Jawab Widi mengangguk, lalu keduanya berjalan ke dapur. Wasis pun mengambil air putih untuk keduanya, lalu duduk di meja sembari menunggu Widi memasak mie instan. Entah kenapa keduanya saling diam, tak ada salah satu pun yang memulai pembicaraan, dan hanya terdengarlah suara kompor dan suara air mendidih. Dan tak lama kemudian, mie kuah instan terhidangkan. Keduanya makan bersama. "Nih, makasih." Wasis menyeruput mie kuah instannya, sembari memperhatikan Widi yang makan sembari tertunduk memperhatikan mie kuahnya. "Wid, kamu kenapa? Kok diam aja?" "Gak apa-apa. Aku ngerasa ada yang beda sama kamu." "Ya karena kondisinya sudah gak sama lagi," jawab Widi simple, tanpa menatap wajah Wasis, dan kembali merundukkan kepalanya sembari menikmati mie instannya. Wasis tak melanjutkan pembicaraannya. Widi terlihat cuek dan sibuk dengan HP-nya. Sebetulnya Widi tak bermaksud mengabaikan Wasis. Justru Widi sedang menghilangkan rasa canggung di antara keduanya. Karena setelah berhasil mengungkapkan isi hatinya pada Wasis dan ditolak, Widi merasa apapun yang dilakukannya berdua bersama Wasis serasa serba salah. Tak lama kemudian keduanya selesai makan. "Sis, mau teh?" "Boleh. Sini, aku yang cuci piringnya. Kamu buatin tehnya. Jangan banyak-banyak gulanya." Widi pun membuat teh untuk keduanya, dan Wasis pun mencuci piring. Dan ketika masing-masing sudah selesai, keduanya pun masuk ke kamar. Widi meletakkan 2 gelas teh di meja. Lalu Wasis dan Widi membuka jaket dan celana panjangnya, dan hanya memakai kolor saja. Kemudian sama-sama duduk di ranjang sembari menyeruput teh hangatnya. "Wid, aku mau nanya sesuatu sama kamu." "Apa?" "Kamu tadi nyindir aku ya lewat lagu pas lagi di sanggar. Kamu tersindir?" "Ya karena aku merasa, karena aku nolak kamu." "Sis, udahlah, jangan dibahas. Aku udah gak kenapa-napa kok. Aku cuma pengen ngeluapin isi hati yang aku rasakan lewat sebuah lagu. Gak salah kan? Dan kalau kamu emang gak suka, abaikan saja. Tenang aja, aku memang masih susah ngilangin rasa sukaku sama kamu. Tapi aku tahu diri, aku gak akan maksa kamu. Apalagi sampai ngemis-ngemis cinta sama kamu. Dah, tidur." "Aku belum selesai ngomong. Aku ngantuk," ucap Widi tidur membelakangi Wasis. Namun Wasis membalikan tubuh Widi. "Set, apaan sih? Biasa aja napa sih? Kayak biasanya. Ini juga udah biasa sis." "Ya udah, kalau biasa, jangan ada yang saling membelakangi. Saling berhadapan-hadapan, biar sopan." "Gak sopan gimana sih?" "Udah gak usah banyak omong." Aku ngantuk." Widi memejamkan mata. Namun Wasis tahu jika Widi juga belum ngantuk. Widi hanya berpura-pura merem.
sedangkan Wasis terus-terusan memperhatikan Widi, hingga Widi kemudian mengernyitkan matanya. "Kok kamu ngeliatin aku sih? Bukannya tidur?" "Aku cuma heran, kenapa kamu bisa suka sama laki-laki? Dan aku juga bertanya-tanya, kenapa kamu suka sama aku? Kenapa nggak ke Salim aja?" "Mana aku tahu, hatiku yang merasakan. Dan lebih baik kamu gak usah cari tahu, gak usah tanya-tanya, karena percuma, pertanyaanmu gak ada artinya apa-apa." "Iya maaf." "Ya sudah, tidurlah." Widi mencoba memejamkan mata, namun Widi terganggu dengan Wasis yang bukannya tidur malah mainan HP. "Sis, kamu ini gimana sih? Nyuruh aku tidur, tapi kamu sendiri gak tidur. Udah 1:30 nih, ntar lagi subuh, aku takut kebablas lagi. Habisnya aku kurang nyaman sama sikap kamu yang gak biasanya." "Ya terus aku harus gimana?" "Biasanya, sebelum kamu jujur suka aku, kamu biasa tidur meluk aku, deket-deketan, peluk-pelukan. Tapi sekarang giliran kamu udah jujur, tidur aja pakai spasi. Gak asik tau gak? Biasa aja napa?" "Lah, harusnya kamu seneng aku gak deket-deket kamu. Takutnya kamu risih kalau aku deket-deket kamu, karena aku homo dan suka sama kamu." "Aku gak ada kepikiran gitu, kamunya aja yang suzon. Aku biasa aja, justru aku malah gak enak kalau kita gak pelukan, karena udah terbiasa. Lagian kan kamu selama ini gak pernah aneh-aneh, kurang ajar sama aku. Kita pelukan biasa, kayak teman aja gimana sih? Kayak kakak adik, dan gak usah pikiran yang macem-macem." "Kamu ngomong enak, karena kamu gak ngerasain apa yang aku rasain. Padahal selama ini aku ngempet tiap meluk kamu." "Ngempet apaan?" "Udah dah, gak usah dibahas. Sini HP-nya matiin." Set, Widi merampas HP Wasis, lalu tidur membelakangi Wasis. Hingga kemudian, set, Wasis tiba-tiba memeluk Widi. "Udah diem, jangan kepikiran macem-macem. Kalau kamu mau aku cepet tidur," ucap Wasis lalu tersenyum dan mulai memejamkan matanya. Rasanya sangat nyaman memeluk Widi, meski ada sedikit rasa deg-degan di hatinya. Namun Wasis masih dapat mengendalikan dirinya. Di sisi lain, Widi sendiri semakin bingung. Harusnya Wasis cuek, tapi sikapnya tak berubah sama sekali dan masih seperti biasa. Dan jika seperti ini, bagaimana Widi bisa menghilangkan perasaannya? Sedangkan Wasis setiap malam selalu memeluknya. Andai saja Wasis tahu, jika Widi tak hanya ingin merasakan pelukan Wasis, tapi juga menginginkan lebih. Ciuman, bahkan lebih, layaknya seorang pasangan. Namun sayang, Wasis hanya menganggapnya teman. Widi terus-menerus kepikiran, sampai kapan dia terus terjebak pada hubungan berlabel teman? Sampai kapan dia tahan? Apa Widi harus mencari perempuan hanya untuk berpura-pura sebagai pelampiasan? Tidak, lebih baik nikmati saja alur yang berjalan, sembari berhayal datang keajaiban. Widi yang mulai mengantuk pun akhirnya tertidur pulas dalam hangatnya pelukan Wasis. Pagi hari kemudian, pagi ini di rumah Sukar terkejut ketika subuh bangun-bangun Catur hilang lagi. Dan lebih terkejut lagi ketika melihat Andre sahabatnya tidur di lantai tak memakai alas apapun. Beruntung kepalanya memakai bantal. "Dre, bangun." "Wah, Catur gak ada." "Dia pergi, udah biasa ngilang. Sini, tidur di atas." "Aduh, maaf ya, semalam gue sampai gak bisa merhatiin lo gara-gara Catur." "Iya nih, sumpah, pegel banget pinggang gue encok. Jadi rematik dah gue tidur di lantai. Baru kali ini gue tidur di ubin. Mana gak pakai alas, gak pakai selimut. Linu-linu dah tulang gue. Gila, dingin banget." "Maaf ya, sini tidur lagi, gue buatin teh hangat ya." "Boleh deh." "Bentar ya, aku sholat dulu." "Ya." Tak lama kemudian Sukar pun kembali membawa teh hangat untuk Andre. Dan Andre meminumnya. "Dre, lo tidur aja lagi, gue mau beres-beres. Abis itu mau ke sawah nyari cabai sama sayuran buat dimasak. Nanti kalau udah matang gue bangunin. Atau lo mau makan apa? Gue mau belanja ke pasar, tapi lo jangan nyari stik dan lain-lain ya." "Apa aja dah, meski gue orang kota, tapi lidah gue juga masih welcome sama masakan kampung. Apalagi cowok kampung. Dasar, otak lu cowok aja. Kalau ketemu Kang Salim, titip salam ya." "Iya, ya udah tidur sana." "Yoi." Sukar pun beres-beres rumah, lalu mencuci pakaian dengan manual tanpa mesin cuci. Entah mengapa meski anak orang kaya dan punya penghasilan yang lumayan,
Namun saat di kampung seperti ini, Sukar ingin benar-benar menikmati hidup layaknya di kampung seperti biasa. Memasak sendiri dan apapun dilakukan sendiri. Sukar benar-benar menikmati hidup di kampung. Bahkan saking betahnya, Sukar enggan ingin kembali ke kota. Toh, di kampung ataupun di kota, dia tetap masih bisa berkarya dan bekerja. Namun suasana alam pedesaan, tanah kelahirannya sendiri membuatnya merasa nyaman. Ditambah adanya catur, sang pria pujaan membuat Sukar malas kembali ke kota. Sukar pun sembari berolahraga berjalan kaki menuju pasar. Dan ketika di pasar, banyak sekali orang-orang yang menyapa dan memperhatikannya. Orang-orang terlihat ramah, bahkan Sukar sempat mengobrol dengan beberapa warga. Para warga berterima kasih kepadanya, karena berkat Sukar, catur tak seberbahaya dulu. Bahkan warga berterima kasih, karena dengan adanya Sukar, warga merasa aman. Karena kini pawang catur bertambah tak hanya Salim saja. Dan itu membuat warga merasa aman. Sebagian warga juga sebenarnya kasihan dan iba pada catur, namun tak bisa berbuat banyak. Apalagi paman catur dulu terkenal sebagai dukun santet. Sukar tak banyak bicara, Sukar hanya meminta agar tak takut pada catur namun tetap waspada. Sukar juga meminta agar warga mendoakan semoga catur lekas kembali ingatannya dan kembali normal. Dan setelah selesai berbincang-bincang dengan warga, Sukar tak sengaja bertemu Pak Mat yang juga sedang berbelanja kebutuhan untuk jualan. Pak Mat, Le, nyari apa? Nyari ikan Pak, ini nemunya ikan cakalang sama nyari telur. Oh, bisa masak toh? Bisa Pak, yang gampang-gampang. Kalau nggak masak, makan di rumah Bapak aja. Makasih Pak, di rumah ada teman saya baru datang dari Jakarta. Oh, iya yang kemarin mampir di warung Bapak ya? Iya Pak. Oh gitu, ya sudah Bapak lanjut belanja ya. Main-main ke rumah Salim. Iya Pak. Sukar pun lanjut berbelanja kebutuhan lainnya. Ternyata asik juga hidup di desa. Sukar juga membeli jajanan pasar yang jarang ia makan di kota. Sukar juga membungkuskan untuk Andre sahabatnya. Kang Sukar, eh Kang Salim, nyari apa? Oh, nyari ketan bubuk buat sarapan. Mau tak bawa ngarit? Oh gitu. Kang Sukar, cari apa? Belanja bahan makanan. Ini sambil nunggu kue kelemben. Bentar Kang, Andre nelpon. Ada apa Andre? Bro, cepet balik. Ini si Catur di kamar bro, kaki gue ditarik sama dia. Tolongin. Wah, gawat. Ada apa Kang Sukar? Kang, bisa minta tolong ke rumah. Tolongin Andre. Andre lagi ditarik-tarik sama Catur yang baru datang. Tolong ya Kang, ini saya masih nunggu kue kelemben. Nanti tak beliin katanya ya Kang. Ya sudah, saya kesana ya. Iya Kang. Salim dengan kekuatan super mengayuh sepeda ontelnya dengan speed yang tinggi. Dan tak lama kemudian sampai. Dan begitu sampai, ternyata benar suara teriakan Andre terdengar kencang sampai keluar. Salim buru-buru masuk ke kamar Sukar. Dan ternyata benar, Catur sedang menarik-narik Andre yang sedang berpegangan kepala ranjang. Tur, culno Tur. Tur, lepasin Tur. Kang, tolongin gue Kang. Nyawa gue terancam Kang. Ojo wani-wani iro manggon ring kene. Jangan berani-berani kamu nempatin di sini. Ucap Catur marah karena saat Catur kembali, Andre tidur di ranjang Sukar. Tor, brak, aduh. Salim terpental saat hendak menarik dan memisahkan Catur. Tenaga Catur sangat kuat sampai Salim terbentur dinding kamar Sukar. Kang, cepetan Kang, kaki gue bisa patah Kang. Sabar, ini aja pinggangku patah kepentok dinding. Gak ada cara lain, harus gendingan, harus dengan nyanyian. Bukannya nolongin, malah nyanyi lo Kang. Ya emang harus dengan cara itu. Ah, terserah lo dah, mau nyanyi kek, mau ngesot, penting nyawa gue selamat. Kembyang, kembyange ati, yo mong riko, kembyange ati, hang ison welasi, hang ison asihi. Kembyang, kembyange ati, yo mong riko, kembyange ati, hang ison ketyani, hang ison aboti. Artinya bunga-bunganya hati, cuma kamu bunganya hati yang
aku sayangi, yang aku kasihi. Bunga, bunganya hati, cuma kamu bunganya hati yang aku gilai, yang aku berarti. Seketika Catur melepas kaki Andre, namun tak kunjung keluar, malah duduk di ranjang sembari bernyanyi senyum-senyum sendiri. Masih yo ake kembyang ring taman, tapi mung siji riko pilihan. Macem kembyang ring donya, kembyang sing ana hang kaya riko, arum gyandane mung riko sing ana tunggale. Artinya, meskipun banyak bunga di taman, tapi cuma satu kamu pilihan. Bermacam-macam bunga di dunia, tapi tak ada yang seperti kamu. Harum baunya, cuma kamu, tak ada yang lain. Sukar seketika datang. Kang, Dre, bro, gue gak dikasih tidur di ranjang lo bro, teriak Andre merajuk. Ya udah, lo tidur di kamar ibu sama bapak ya, gue takut sendiri. Ah, Kang Salim, saya boleh minta tolong gak? Kang Salim bisa tidur di rumah saya gak? Hah? Ucap Salim melirik Andre. Iya Kang, gue bayar deh lo buat nemenin gue tidur. Lo tinggal ngomong berapa tarif lo. Dre, yang sopan, ucap Sukar. Kamu pikir aku cowok bayaran? Ya gak masalah, cuma buat nemenin tidur doang, kagak ngapa-ngapain. Kang, tolongin saya ya. Lagian Andre gak selamanya di sini kok, dia cuma liburan. Ya sudah, tapi kalau misalkan saya ada tanggapan gimana? Tolak, gue bayarin sekali lo manggung. Yaelah, paling berapa sih? Masih banyakan bayaran gue nge-DJ daripada kendang lo. Andre, yang sopan. Iye. Maaf, saya gak bisa. Meskipun bayaran saya sedikit, tapi berkah dan saya senang. Jadi kamu orang kaya gak usah sombong di depan saya kalau masih butuh bantuan saya. Dre, minta maaf. Iya, maaf. Terus kalau pas lo tanggapan, gue gimana? Ya udah, ikut aku aja tanggapan, nonton Kendang Kempul. Idih, bukan selera gue. Masak anak dugem nonton begituan. Andre? Iya. Duilah, repot banget dah hidup di kampung. Maaf ya Kang, dia emang kayak begitu. Kamu kalau mau aman di sini, jangan sembrono. Iya maaf, sepurone. Ya sudah, nanti malam aku tidur di sini. Tapi cuma tidur ya. Ya iyalah, emang lo mau ngapain? Tenang aja, gue gak bakal ngapa-ngapain. Kecuali kalau kilaf. Andre, canda. Ya udah Kang, saya masak dulu ya. Kang Salim sarapan di sini aja ya. Kalau begitu saya mandiin Catur ya, biar nanti pas udah selesai lapar. Iya Kang. Dre, lo gak ikut Kang Sukar mandi di kali? Ucap Sukar. Pengen sih, tapi takut Catur. Gak apa-apa, kan ada Kang Salim. Kang, gue boleh ikut gak? Tanya Andre. Boleh, tapi jangan macem-macem. Iya Kang, kagak. Ya udah. Kang, sebentar. Ini bawa bajunya Catur yang baru. Sabun, handuk juga. Oh iya. Ayo Tur. Peralatan mandi gue mana? Kang Salim, tungguin gue. Andre pun mengikuti Kang Salim bersama Catur. Sedangkan Sukar sendiri memasak. Kang, lo jalan cepet amat sih. Gak usah cerewet. Buset, jauh amat. Mau mandi aja kayaknya tadi di pinggir sawah ada kali Kang. Ngapain jauh amat? Catur biasa mandi di kali di dalam hutan bambu. Sama-sama kali juga. Buset, gelap banget. Rimbun. Masih pagi, tapi vibesnya serem banget. Salim tak menghiraukan Andre mengoceh. Dia terus berjalan menuntun Catur menuju sungai di dalam hutan bambu. Dan begitu ketiganya melewati tempat Cokro bunuh diri, Catur sempat terdiam berhenti melangkah. Namun Salim terus menarik Catur.
Andre yang heran tak mau bertanya karena merasa merinding melihat area pohon bambu yang lebat dan gelap. "Ayo Tur," ucap Salim menarik catur hingga tak lama kemudian ketiganya sampai. "Wah, keren banget anjir," ucap Andre terkejut. Namun Salim terlihat cuek dan membuka seluruh pakaian catur sehingga Andre sempat tertegun melihat batang catur yang jauh berkali lipat besarnya dari miliknya sendiri. "Anjir, gede amat. Mantep tuh kalau dia waras. Kamu homo ya? Menurut lo? Kelihatan matamu jelalatan. Emang Kang Salim gak nafsu tiap hari mandiin catur?" "Ngapain nafsu sama orang gila? Yang ada iba, kasihan. Otakmu yang rusak." "Serius amat Kang," ucap Andre membuka seluruh pakaiannya. Dan dengan batang yang gondal-gandul kemana-mana, Andre pede masuk ke dalam sungai. Sembari sengaja menunjukkan body muscle dan pantat sekal berototnya. Dan begitu perlahan-lahan pantat itu masuk dan tenggelam ke dalam air, seketika Salim menelan ludah. Entah mengapa, meski setiap hari memandikan catur, melihat seluruh bagian tubuh catur, namun ketika melihat bongkahan pantat Andre yang padat dan kekar itu, membuat celana dalam Salim tiba-tiba terasa sesak. Ya, Salim ereksi, melihat pinggang ramping berbentuk V, namun dengan pantat yang terlihat kencang dan padat. Rasa-rasanya ingin sekali Salim meremasnya, namun dia sadar dia normal. Salim pun mencoba mengabaikan Andre dan memandikan catur dan menggosok giginya, sembari sesekali mencuri-curi pandang pada Andre. Dan ketika Andre menoleh, Andre tak sengaja memergoki Salim sedang memperhatikannya. Dan itu kesempatan buat Andre untuk menggoda Salim. "Kang, gue boleh minta tolong?" "Bisa minta tolong? Sabunin punggung gue Kang." "Gak bisa." "Kenapa Kang? Kan kamu punya tangan sendiri." "Gak nyampe Kang, kegedean lengan." "Memangnya kenapa Kang? Mandiin catur aja bisa. Kenapa mandiin gue gak bisa?" "Gak mau, saya normal." "Justru kalau Kakang normal, harusnya Kakang biasa saja." "Atau memangnya Kakang takut ya tergoda keseksian gue?" "Enak aja, saya masih waras." "Ya udah kalau begitu, buktikan," ucap Andre modus. "Ya udah, tunggu bentar, gantian." Salim pun mau tak mau menuruti Andre, meskipun sebenarnya malas dan gengsi, tapi pantat Andre membuatnya penasaran dan ingin melihatnya dari dekat. Ya, hanya melihat, tak berani menyentuh. Dan ketika selesai memandikan catur dan memakaikan baju catur, Salim mendudukkan catur di atas batu. "Tur, anteni rengkene yo. Tur, tunggu di sini ya," ucap Salim, lalu mengambil sabun cair dan menghampiri Andre turun lagi ke sungai. Salim gugup, namun demi sebuah pengakuan lelaki straight dan tak mau dikira homo, dia mencoba bersikap biasa saja, meski tubuhnya panas dingin saat melihat kulit putih mulus Andre. "Maaf, tangan saya kasar, biasa pegang celurit, cari rumput, jadi takutnya kulit kamu yang mulus ini malah lecet." "Ah, gak juga Kang, olesan tangan Kang Salim enak kok, saking enaknya gue ngaceng." "Hah? Iya Kang, tapi Kakang jangan takut, gue gak macem-macem kok." "Awas kamu macem-macem." "Iya Kang, gak berani gue." "Turun Kang, pinggangnya juga." Nah, gitu Kang, enak. Bener-bener relaksasi dah. Mandi di kali, dimandiin cowok kampung yang ganteng. Anak kota kok mulus-mulus ya? Badannya bagus-bagus. Kamu suka fitness ya?" "Iya Kang, kan gue DJ, biar menunjang penampilan Kang." "Oh gitu," ucap Salim terus mengoles pinggangnya. Dan begitu sampai bawah, tepat di belahan bokongnya, Salim ragu. Tapi jujur, ingin sekali Salim menyentuhnya. Tapi Salim tak berani dan gengsi. "Kang, kok diam aja sih? Belum sampai bawah loh, nanggung." "Gak usah malu-malu Kang. Pasti Kang Salim pengen pegang pantat gue ya. Jujur aja Kang, semua cowok yang udah pernah gue kencani, semua mengakui kalau mereka gemas sama pantat gue yang sekal ini. Ayo Kang, jangan malu. Gak ada siapa-siapa juga di sini." Salim yang tak tahan itu mencoba memberanikan diri. Ujung jari tangan Salim yang gemetar itu mencoba menyentuh daging pantat yang menyembul dari permukaan air sungai itu. Namun ketika ujung jemari itu hampir mendarat, set, catur, arepnya ngendai.
Salim seketika mengejar Catur yang berlari masuk ke hutan dan bukan jalur pulang yang tadi dilewati. "Kang, waduh, tega bener lo Kang ninggalin gue. Kang!" Salim pun masuk ke dalam hutan, namun tak menemukan Catur. Salim mencoba masuk ke hutan lebih dalam lagi, namun tak menemukannya. Bahkan berteriak dan bernyanyi pun Catur tak kunjung muncul. Sampai Salim baru mengingat jika ia meninggalkan Andre sendirian. Salim langsung kepikiran, apalagi Salim sudah dititipi oleh Sukar. Salim tak enak pada Sukar jika meninggalkan Andre. Meski Salim sadar jika tadi dia hampir saja berbuat tak senonoh pada Andre. Namun Salim keburu sadar, ini tak boleh dibiarkan, bisa bahaya. Salim pun kembali ke sungai. Dan begitu Salim kembali, Andre menghilang. Di rumah Sukar sendiri, Sukar baru saja selesai memasak dan selesai mandi. Dengan memakai handuk di bagian bawahnya saja, Sukar masuk ke kamarnya. Udara masih pagi, namun angin terasa kencang dari jendela kamarnya. Seketika Sukar membayangkan dan berkeinginan mengajak Catur ke pantai dan melukis wajah tampannya bersama ombak pantai. Namun jika dia sadar nanti. Sembari mengambil CD dan memilih-milih kaosnya, Sukar bernyanyi. Angin adem seler-seler, ombyak asih meluk pasir, sun kesengsem kelangan pikir, sampai lali ulian wis lingsir. Dan begitu Sukar melepas handuk dan hendak memakai CD-nya, semendial rasane ati, inget kadung wis tengah wengi, biareng jingkat sing tekoro sone ati, ninggal pesisir Banyuwangi. Catur. Sukar terkejut ketika Catur tiba-tiba saja sudah ada di belakang Sukar. Tanpa terdengar suara langkah kaki dan suara nyanyian seperti biasanya. Catur tiba-tiba menatap mata Sukar. Lalu tatapan matanya tiba-tiba saja turun ke bawah memperhatikan batang Sukar. Namun sepertinya bukan itu yang Catur cari. Mata Catur kembali menatap mata Sukar dengan tatapan mesum. Dan satu kalimat keluar dari bibirnya. "Cokro, isun kangen kelon ambiri kok." Set. "Tur, kamu mau apa?" Catur tiba-tiba mendorong Sukar ke ranjang, membalikkan tubuhnya dan menyentuh pantat Sukar dan meremas-remasnya. Juga lagi-lagi menyelipkan ujung lidahnya dan mengorek-ngorek lubang Sukar. Sukar bertelungkup sembari merasakan stimulasi yang diberikan Catur. Ingin sekali Sukar melawan, tapi tubuhnya tertekan kuat-kuat oleh Catur. Mau tak mau Sukar menikmatinya. "Tur, jangan Tur. Aku gak mau kamu melakukannya dalam keadaan tak sadar. Tur, Catur." Sukar panik ketika Catur tiba-tiba mengeluarkan batangnya dan mengarahkannya pada lubang Sukar dan mulai mendorongnya. "Tur, ojo Tur, ison emong." "Tur, jangan Tur, aku gak mau." Sukar terus merengek, tapi Catur tetap mendorong. Kepala batang itu terus menekan-nekan lubang perjakanya. Belum masuk saja rasanya sakit. Pintu lubang itu mulai perlahan membuka. Sampai-sampai Sukar menggigit spraynya. Dan begitu kepala ujung batang itu berhasil membuka lubang perjaka Sukar dan hendak mendorong. "Catur! Waduh, Kang! Kang, tolong Kang!" teriak Sukar yang tak tahan dengan rasa perih di pantatnya. "Bener toh yang saya takutin? Set. Tur, ojo Tur, ojo, iku dudu Cokro Tur, ojo Tur. Kadung mong Riko pengen ngelarani atini sun, tapi ojo coro ketiki, sing pisan pindo sunti loro ati, wis cukup semene biaen." Kok gak mempan? Ini dinyanyiin. "Tur, Kang, tolong Kang, saya kerasa sakit Kang, Catur hampir memasuki saya Kang."
ini juga lagi narik. Susah. Maaf, saya nggak ngeliat. Saya hadap sana ya. Tur, ojo Tur. Aduh, gimana ini? Kang, tolong Kang. Saya nggak tahan lagi Kang. Sakit Kang. Ya, pagi ini dengan tak sadarkan diri dan di depan Kang Salim syok ketika menjadi saksi meregangnya nafas Sukar saat batang besar Catur berhasil menembus lubang perjaka Sukar. Pegangan tangan Salim ke Catur lepas. Salim gagal menolong Sukar dan merasa bersalah pada Sukar. Kang, maafin saya Kang, ucap Salim. Namun Sukar tak menjawabnya dan hanya diam menggigit spray sembari merasakan sodokan Catur yang amat menyakitkan. Salim yang tak tega hanya bisa bersandar di dinding lalu merosot sembari menangis tak tega. Namun bingung harus berbuat apa. Ingin sekali Salim berbuat sesuatu, tapi Catur sudah kepala nafsu. Cokroh, lari gianteng duwe ison. Kari demen ison nang bokong riko. Ison sing kuyat. Cokroh, cowok ganteng punya aku. Senang banget aku sama bokong kamu. Aku gak kuat. Kang, Salim tak tega saat melihat wajah Sukar pucat. Apalagi ketika tak sengaja melihat tetesan darah yang mengucur di sela-sela paha Sukar saat Catur menggenjotnya dengan kasar dan kencang. Salim tiba-tiba keluar kamar. Tur, Riko ngelarani Ison. Tur, kamu nyakitin aku. Tur. Catur tumbang saat Salim datang kembali masuk ke kamar membawa kayu dan memukul punggungnya. Catur, Kang, kenapa dipukul? Habisnya saya nggak tega lihat Kang Sukar diperkosa. Tapi kenapa harus dipukul? Kalau dia mati gimana? Hah? Waduh, saya nggak mau dipenjara. Kayu di tangan Salim jatuh. Salim seketika memeluk Catur yang tak berdaya. Tur, tangi Tur, sepurone Tur. Tur, ojo mati sulung Tur, sepurone Tur. Tur, Catur, ojo mati Tur. Aku mau kelangan konconeh Tur.